Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan video review buku ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Ali Imron, STHI, MSI. Selanjutnya, kami akan menyampaikan review isi buku Ulumul Hadis dengan membahas beberapa pokok materi yang menjadi dasar dalam memahami hadis sebagai sumber ajaran Islam. Pembahasan diawali dengan pengertian Ulumul Hadis. Ulumul hadis merupakan ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, mulai dari cara menerima, meriwayatkan, menghafal, mencatat, hingga meneliti keaslian hadis. Ilmu ini sangat penting karena menjaga pedoman bagi umat Islam dalam membedakan hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW dengan hadis yang lemah ataupun palsu. Dalam ulumul hadis terdapat dua cabang utama, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah berfokus pada proses penyampaian dan periwayatan hadis sebagaimana diterima dari Rasulullah SAW. Sedangkan ilmu hadis diroyah membahas kaidah-kaidah untuk meneliti kualitas hadis melalui sanad dan matanya. Seiring berkembangnya Islam, para ulama terus mengembangkan ilmu ini agar keaslian hadis tetap terjaga dan tidak tercampur dengan riwayat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, buku ini menjelaskan tentang definisi, unsur, dan bentuk hadis. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat Rasulullah SAW. Selain istilah hadis, terdapat pula istilah sunnah, khobar, dan athar yang memiliki makna hampir sama, tetapi digunakan dalam konteks yang berbeda. Dalam sebuah hadis terdapat 3 unsur penting, yaitu sanad sebagai rangkaian para perawi, matan sebagai isi atau teks hadis, dan rawi sebagai orang yang meriwayatkan hadis. Ketiga unsur tersebut memiliki dasar dalam menilai keabsahan sebuah hadis. Selain itu, hadis juga memiliki beberapa bentuk, yaitu hadis qauli yang berupa perkataan Nabi, hadis fi'li yang berupa perbuatan Nabi, hadis takriri yang menunjukkan persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan. Hadis sami yang berupa keinginan atau niat Nabi yang belum terlaksana, serta hadis ahwali yang menggambarkan keadaan atau sifat Rasulullah SAW. Pembahasan berikutnya mengulas tentang sejarah perkembangan hadis. Nah, pada masa Rasulullah SAW, hadis disampaikan secara langsung melalui ucapan, perbuatan, maupun persetujuan beliau terhadap suatu peristiwa. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat dan tabi'in berperan penting dalam menyebarkan hadis ke berbagai wilayah, sehingga ajaran Islam semakin luas dikenal. Seiring berkembangnya zaman, para ulama mulai membakukan hadis secara resmi dalam periode yang dikenal sebagai tatwin atau kodifikasi hadis. Setelah itu muncul periode tasih, yaitu proses penyaringan hadis berdasarkan tingkat keasliannya. Perkembangan ilmu hadis terus berlanjut melalui penyusunan kitab-kitab syarah, takrij, dan berbagai pembahasan ilmiah lainnya. Hingga saat ini, perkembangan teknologi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mempelajari hadis melalui berbagai media dan aplikasi digital. Selanjutnya, buku ini menjelaskan kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, menjadi pedoman penting dalam memahami ajaran agama. Kehujahan hadis didasarkan pada Al-Quran, hadis itu sendiri, serta ijma' para ulama. Dalam hubungan dengan Al-Quran, hadis memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai bayan takrir yang berfungsi
menguatkan hukum dalam Al-Quran. Dan ada juga bayan tafsir yang menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum. Ada bayan tasrik yang menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, serta bayan nasah yang menjelaskan adanya penggantian hukum sesuai ketentuan syariat. Dengan fungsi-fungsi tersebut, hadis menjadi penjelas sekaligus pelengkap bagi Al-Quran, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat Islam. Pada bagian yang saya pelajari dari buku Ulumul Hadis karya Ahmad Zumaro dan tim, dijelaskan berbagai konsep penting dalam kajian hadis yang menjadi pedoman bagi umat Islam setelah Al-Quran. Penulis menjelaskan mengenai cara pengelompokan hadis oleh para ulama, menilai kualitasnya, mengenali hadis maudhu atau palsu, serta menjaga keaslian periwayatan hadis antar generasi. Pengelompokan hadis berdasarkan jumlah perawi yang meriwayatkannya merupakan salah satu kajian yang menarik. Hadis yang diriwayatkan pada setiap tingkatan sanad oleh banyak orang akan memperkuat tingkat kebenarannya dan dikenal sebagai hadis mutawatir. Sedangkan hadis yang jumlah perawinya lebih sedikit disebut hadis ahad. Pembahasan ini membuktikan bahwa tingkat keyakinan terhadap suatu riwayat ditentukan oleh jumlah perawi. Semua hadis tidak memiliki kualitas yang sama. Hal ini dijelaskan pada buku tersebut. Oleh karena itu, metode penelitian dengan memperhatikan kondisi sanad dan matan terus dikembangkan oleh para ulama. Proses tersebut menghasilkan pengelompokan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Syarat suatu hadis disebut hadis sahih jika sanadnya bersambung dan perawi yang meriwayatkannya dapat dipercaya. Tingkatan di bawah hadis sahih yaitu hadis hasan. Meskipun begitu, kualitas hadis itu tetap baik. Sedangkan hadis dhaif memiliki tingkat kepercayaan lebih rendah akibat kelemahan tertentu. Penjelasan ini menekankan bahwa penerimaan suatu hadis harus melalui penelitian yang sistematis dan tidak sembarang. Buku ini juga menjelaskan tentang hadis maudhu, yaitu hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW namun disengaja untuk dipalsukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya hadis palsu diantaranya konflik politik, pandangan keagamaan yang tidak sama, fanatisme kelompok, hingga sebagian orang yang sengaja ingin mempengaruhi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dahulu penyebaran informasi palsu sudah dilakukan. Selanjutnya, buku ini juga menjelaskan mengenai tahammul wal adab. Tahammul wal adab merupakan proses penerimaan dan penyampaian hadis. Terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh perawi agar hadis yang diterima dan disampaikan tetap terjaga keasliannya dalam proses tersebut. Pada penjelasan tersebut menunjukkan bahwa periwayatan hadis dilakukan dengan melalui prosedur yang ketat dan penuh tanggung jawab. Hal tersebut menjadi bukti bahwa ilmu hadis memiliki metodologi ilmiah yang jelas untuk menjaga ajaran Islam tetap otentik, bukan sekadar kumpulan riwayat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari bab 9 yaitu tentang ilmu jahr wa ta'dil. Ilmu jahr wa ta'dil merupakan salah satu cabang penting dalam ulumul hadis yang digunakan untuk menilai kualitas para perawi hadis. Kata jahar yang berarti memberikan penilaian negatif terhadap seorang perawi karena dia memiliki kelemahan seperti tidak jujur, sering lupa, atau bahkan hafalannya lemah. Sebaliknya, ta'dil berarti memberikan penilaian positif karena perawi tersebut memiliki sifat yang adil, jujur, bertakwa, dan memiliki hafalan yang baik. Melalui ilmu ini, para ulama dapat menentukan apakah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang itu dapat diterima atau harus ditolak. Kemudian, sejarah lahirnya ilmu jahr wa ta'dil dimulai sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadis. Mereka tidak bisa langsung menerima hadis yang disampaikan oleh seseorang, tetapi terlebih dahulu memastikan kebenaran orang yang meriwayatkannya. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan munculnya beberapa konflik politik di kalangan umat Islam, mulailah bermunculan hadis-hadis palsu yang dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu. Keadaan ini mendorong para ulama untuk menyusun aturan
dan menilai para perawi hadis sehingga lahirlah ilmu Jahr wa Ta'dil. Ilmu ini kemudian berkembang pesat melalui karya para ulama hadis yang menyusun biografi para perawi beserta penilaian terhadap mereka. Objek utama dalam ilmu ini adalah menilai keadilan akhlak, ketakwaan, serta kekuatan hafalan seorang perawi. Para ulama juga menetapkan tingkat atau marotib Jahr wa Ta'dil, sehingga dapat diketahui apakah seorang perawi dapat dipercaya, cukup percaya, lemah, atau bahkan pendusta. Apabila terhadap perbedaan penilaian antar ulama terhadap seorang perawi, maka digunakan kaidah tertentu untuk menentukan pendapat yang paling kuat berdasarkan bukti yang ada. Dengan demikian, ilmu Jahr wa Ta'dil berfungsi menjaga kemurnian hadis sehingga umat Islam hanya dapat mengamalkan hadis yang diberikan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya akan menjelaskan materi dari bab 10, yaitu Takhrij al-Hadis. Takhrij hadis adalah kegiatan menelusuri letak suatu hadis di dalam kitab-kitab hadis yang menjadi sumber aslinya. Dari kegiatan ini dapat diketahui siapa perawi hadis tersebut, bagaimana jalur sanadnya, bagaimana redaksi matannya, dan bagaimana kualitas hadis tersebut. Apakah sahih, hasan, atau doif. Takhrij menjadi salah satu langkah pertama yang harus dilakukan sebelum seseorang meneliti atau menggunakan sebuah hadis sebagai dasar hukum maupun dalil. Sejarah takhrij hadis bermula ketika kitab-kitab hadis semakin banyak ditulis oleh para ulama. Pada awalnya, para ulama hanya menghafalkan dan meriwayatkan hadis secara langsung. Namun setelah hadis dibukukan dalam berbagai kitab, muncul kebutuhan untuk mengetahui asal-usul suatu hadis yang dikutip dalam kitab tafsir, fikih, akhlak, maupun buku-buku lainnya. Oleh karena itu, para ulama mengembangkan metode takhrij agar setiap hadis dapat ditelusuri sumbernya secara tepat. Seiring berkembangnya zaman, metode takhrij juga semakin mudah dilakukan dengan bantuan kitab indeks hadis ataupun teknologi digital. Dalam melakukan takhrij terdapat beberapa metode, yaitu seperti mencari hadis berdasarkan kata pertama, kemudian mencari berdasarkan tema hadis, atau berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Setelah hadis ditemukan, peneliti kemudian mengumpulkan seluruh jalur sanad, kemudian membandingkan redaksi hadis dan menilai kualitas para perawi untuk menentukan status indeks hadis tersebut. Oleh karena itu, takhrij memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keaslian hadis serta menghindari umat Islam dari salah penggunaan hadis palsu atau lemah. Kemudian materi dari bab 11 yaitu kategorisasi kitab hadis. Seiring berkembangnya ilmu hadis, para ulama mulai menyusun kitab hadis dengan metode yang berbeda-beda sesuai tujuan penulisannya. Perkembangan ini dimulai setelah masa kodifikasi hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada abad kedua dan ketiga Hijriah, terlahirlah berbagai kitab hadis yang disusun secara sistematis sehingga memudahkan umat Islam dalam mempelajari hadis. Ada kitab yang disusun berdasarkan nama sahabat, ada pula yang berdasarkan tema fikih, dan ada pula yang berdasarkan tema-tema keislaman secara umum. Kitab hadis memiliki beberapa kategori. Yang pertama adalah al-jami', yaitu kitab yang memuat hadis tentang seluruh aspek ajaran Islam seperti akidah, ibadah, hukum, akhlak, tafsir, sejarah, dan adab. Contohnya adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua adalah Al-Musnad, yaitu kitab yang disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis, seperti Musnad Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah As-Sunan, yaitu kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, misalnya Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Selain itu juga terdapat seperti Al-Musannaf dan Al-Muwatta yang memuat hadis Nabi beserta pendapat sahabat dan tabi'in. Kemudian ada Al-Mu'jam yang disusun berdasarkan nama guru atau sahabat. Dan kemudian ada Al-Juz yang hanya membahas satu tema tertentu. Ada pula Al-Atraf yang berisi potongan hadis sebagai petunjuk sumbernya. Dan
Yang terakhir itu ada Al-Mustadrak yang menghimpun hadis sesuai syarat kitab tertentu tetapi belum dimasukkan ke dalamnya. Adanya berbagai jenis kitab hadis menunjukkan besarnya perhatian para ulama dalam menjaga dan menyusun hadis Nabi secara sistematis. Dengan pengelompokan tersebut, para peneliti maupun masyarakat menjadi lebih mudah mencari hadis sesuai dengan kebutuhan kajian yang dilakukan. Kemudian, materi dari bab 12 yaitu ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah paham yang menolak sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam. Ada kelompok yang menolak seluruh hadis. Ada juga yang menerima hadis sesuai dengan Al-Quran. Dan ada pula yang hanya menerima hadis mutawatir serta menolak hadis ahad maupun sahih. Kelompok ini beranggapan bahwa Al-Quran saja sudah cukup untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, sehingga hadis tidak lagi dibutuhkan. Sejarah ingkar sunnah sebenarnya sudah muncul sejak masa sahabat. Ketika ada sebagian orang yang menganggap Al-Quran saja sudah cukup,